itu melakukan perbuatan seksual di luar perkawinan, itu jelas melanggar hukum. Artinya di antara mereka tidak ada ikatan perkawinan, itu jelas melanggar hukum. Nah, kalau laki-laki dengan perempuan yang melakukan hubungan seperti itu, kita katakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini sudah dapat kita pastikan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Baik. Ya. Nah, kalau ini melanggar hukum, kira-kira seperti apa hukuman yang pantas diberikan kepada para pelaku LGBT? Nah, ini persoalannya karena di dalam KUHP kita yang dikatakan overstep atau perzinahan itu apabila salah satu pihak itu sudah berumah tangga. Jadi kalau lajang sama lajang, kita tidak bisa kejar pidana. Ya, kalau salah satu pihak itu sudah berumah tangga, ini overstep dalam pidana. Jadi bisa dikenakan pasal perzinahan. Nah, ini kan kita tidak punya. Makanya saya katakan tadi, ini pemerintah harus segera mengatur regulasi tentang ini. Saya kemarin bulan lalu ikut seminar tentang rancangan KUHP di Universitas Pajajaran baru. Nah, ada beberapa delik perzinahan. Kalau dulu hanya orang yang terikat tali perkawinan. Nah, untuk orang yang tidak terikat tali perkawinan di dalam RUU itu lajang sama lajang, ya kan artinya belum ada ikatan perkawinan, itu masuk delik perzinahan. Tetapi yang sangat kita sesalkan itu tidak ada memuat tentang masalah laki-laki dengan laki-laki yang berzina, perempuan dengan perempuan yang berzina. Ya, saya kira ini kalau Ustaz pasti ini kan berzina, Ustaz ya. Nah, jadi kalau laki-laki dengan laki-laki berzina itu bagaimana? Gitu kan? Nah, aturan hukumnya belum ada. Jadi kita berharap dalam RUU nanti ini bisa masuk, atau paling tidak ada aturan tersendiri lah mengatur fenomena LGBT ini supaya jangan ini ke depan merubah kemana-mana. Supaya jelas ada dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukumnya. Oke, sekiranya. Baik, dengan pengusaha Tuhan Anda yang bergabung silakan 8463133 dan juga melalui SMS 0811616943. Kita masih membahas tentang masa depan legalisasi perkawinan sejenis di Indonesia yang marak sekarang ini di tanah air dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagi Anda yang berinteraktif silakan 8463133 bersama Dr. Teguh Erwin Syahbana SMK akan berdomisi dari UNSUR, kemudian ada Ustadz Akmaluddin Syahputra dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Baik, silakan. Baik, ya, terima kasih Ibu Ina. Iya, Ustadz dan juga Dr. Erwin Syahbana, ini bentuk apresiasi masyarakat ya terhadap menolak keberadaan LGBT di tanah air. Silakan terlebih dahulu tanggapannya dari Pak Erwin Syahbana. Ya, pada umumnya masyarakat ini kan menolak keberadaan LGBT. Jadi orang tua juga tidak menginginkan anak-anaknya rusak karena ini. Jadi kalau mereka mengatakan ini adalah HAM, kita juga punya hak untuk melindungi keluarga kita dari komunitas LGBT. Nah, mereka kan mengatakan ini kan hak kami, hak kami. Apakah hak mereka boleh bertentangan dengan kita? Tentunya tidak boleh. Dalam hal ini kan bertentangan. Saya sebagai orang tua saja, kalau kita sebagai orang tua, saya juga punya hak untuk melindungi hak anak saya jangan masuk dalam komunitas ini. Mereka bergaul dengan mereka. Iya, bergaul dengan mereka. Hak-hak masyarakat yang baik itu juga harus terlindungi.
tapi tetap kalaupun mereka sudah masuk dalam komunitas ini, tugas kita bersama MUI, akademisi maupun pemerintah, bagaimana menyandarkan mereka, meluruskan mereka. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap kepada pemerintah, ya khususnya pemerintah Sumatera Utara dan Kota Medan, mari kita sama-sama membangun ini untuk kembali menyembuhkan orang-orang yang sudah tergabung dalam komunitas LGBT melalui pendidikan sepertinya panti-panti atau rumah-rumah rehabilitasi. Karena ini adalah penyakit yang bukan tidak bisa disembuhkan. Selain itu kita mau menyembuhkannya, saya yakin ini bisa kita sembuhkan. Perlu dukungan dari masyarakat ya, bukan berarti dikucilkan. Bukan berarti dikucilkan. Baik, marak juga kita lihat perempuan berpenampilan seperti laki berpenampilan feminim, layaknya seorang perempuan. Dalam kacamata Islam ini bagaimana, Ustaz? Tentunya Islam jelas sekali melarang laki-laki menyerupai perempuan. Dan hal ini sudah lama terjadi. Rasul sudah melarang kalau dalam perempuan dengan perempuan itu laki-laki namanya liwat. Itu sudah ada, istilah-istilah itu sudah dikenal. Jadi LGBT itu bukan hal barang baru dalam dunia Islam, sudah ada. Bahkan bukan dalam Islam saja, dengan rambu-rambu. Kenapa dibikin rambu-rambu? Karena memang ada kecenderungan manusia itu untuk begitu. Kenapa ada kecenderungan untuk begitu? Kenapa ada kecenderungan? Tentunya karena lingkungan salah satunya. Kita lihat televisi-televisi kita biasa saja menayangkan laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, negara alay atau apalah namanya, sehingga orang menganggap itu menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang biasa. Dan seperti hiburan. Menjadi terkadang menjadi hiburan. Jadi hiburan ya. Iya. Sehingga orang menganggap menjadi biasa dan itu bisa menjadi sebuah profesi. Ini kesalahan bangsa kita, kesalahan pemerintah, kesalahan paling tidak Komisi Penyiaran yang tidak melarang hal ini. Karena efeknya itu walaupun sedikit demi sedikit, tapi ternyata efeknya tidak baik bagi kita. Tertanam bagi anak-anak, ya, tertanam bagi anak dan itu menjadi biasa. Bahkan dalam sebuah anekdot ada anak-anak yang bercita-cita menjadi waria agar terkenal seperti mereka.